Jadi di My Quran ini kami membuat tulisannya sudah sesuai dengan standar Kementerian Agama. Jadi Quran cetaknya di Indonesia ini sama gitu dengan My Quran yang ada di kami, dan alhamdulillah sudah sertifikasi tasih dari Kementerian Agama. Nah, terus di My Quran ini juga ada fitur untuk hafalan, untuk hafalan dan untuk khatam. Untuk khatam ini cocok banget untuk Ramadan ya. Jadi setiap hari user itu diarahkan membaca Quran dari ayat mana, surah mana sampai mana. Gitu. Seperti apa tuh? Jadi setiap hari dia reminder untuk kita membaca Al-Quran. Jadi di aplikasi My Quran ini ada fitur namanya reminder 15 menit setelah azan. Nah itu fitur baru di My Quran versi 4 ya. Jadi kami ada jadwal sholatnya sendiri di My Qurannya itu. Tapi remindernya 15 menit setelah azan untuk mengingatkan membaca Al-Quran setelah sholat. Ini sejauh ini animo masyarakat yang menggunakannya seperti apa, Mas Fauzil dan juga Mas Rey? Alhamdulillah ya, untuk aplikasi flagship kami yang Quran itu luar biasa sih menurut saya dari masyarakat. Ya, jadi mereka merasa terbantu lah dengan aplikasi yang ada sekarang. Mas Rey? Iya, kebetulan kita juga kaget ya, download kita juga lumayan besar gitu. Lumayan besar dalam artian nggak nyangka juga developer Indonesia bisa reach 1 juta download, 2 juta download gitu. Jadi saya rasa juga Indonesia juga cukup ready, animonya juga bagus banget apalagi untuk aplikasi Islami ya. Gitu. Nah kalau untuk kita sedikit flashback ke belakang, berapa lama sih proses pembuatan aplikasi ini dan apa kesulitannya, Mas Rey? Sebenarnya kalau lama sih nggak terlalu lama juga. Jadi kita macam-macam, ada yang kembangin 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan juga. Mungkin kalau bikin Quran juga lebih lama lagi bikinnya gitu ya. Kalau kesulitan biasanya kita dulu start waktu pertama itu kita biasa developer semua. Pas mulai ya developer semua. Jadi pas datang ke user itu usernya nggak ngerti cara pikirnya developer gitu. Jadi akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama user lebih banyak supaya untuk dapetin feedbacknya gimana cara bikin aplikasi yang lebih mudah dipahami gitu. Mas Fauzil? Kalau cukup singkatkah pembuatannya seperti juga Mas Rey? Kalau untuk aplikasinya mungkin cukup singkat ya Mbak ya. Tapi kalau untuk aplikasi Al-Quran ini, kami untuk mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Agama itu, jadi kami buat ulang untuk penulisan yang sesuai dengan cetak Kementerian Agama, dan itu butuh waktu kurang lebih setahun lebih. Setahun ya, dan itu juga butuh proses ya Mas ya. Kita masih akan membahasnya di Ensikla, saudara jangan kemana-mana, karena saat lagi saya akan menghadirkan narasumber yang menjadi motor penggerak bagi para developer lokal ini. Tetap di Ensikla. Saudara sudah bergabung bersama kita pagi hari ini Iwan Setiawan dari Mobo Market. Selamat pagi Mas Iwan. Terima kasih sudah bisa bergabung di Ensikla pagi hari ini. Sama-sama. Mas Iwan, apa sih Mobo Market? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail pada kami. Oke, sebenarnya Mobo Market itu adalah toko aplikasi khusus untuk Android, dan semua aplikasi yang kita sediakan di dalam itu adalah gratis. Jadi kita juga mengusung konsepnya itu adalah tematik lokal yang ada di toko aplikasinya kami. Jadi artinya banyak merangkul developer lokal. Betul sekali. Jadi contohnya seperti Mas Rey sama Mas Fauzi seperti yang ada di sini sekarang. Nah, ketika Mas Rey dengan Mas Fauzil ini mau masuk, syarat-syaratnya seperti apa Mas? Sulit nggak waktu mencoba untuk mendaftarkan aplikasinya ke Mobo Market? Mungkin bisa ditanya langsung. Sebenarnya kita cukup jauh lebih simpel dibandingkan toko aplikasi lain. Gimana gitu. Mas Fauzil? Jadi di Mobo Market kita cukup ngirim link ya. Kirim link dan beberapa deskripsi, gambar segala macam itemnya untuk promosinya apps mereka. Kita screening apakah aplikasi ini memenuhi, paling nggak jangan ada virus segala macamnya. Begitu oke, kita langsung publish di platformnya kita. Oh, itu syarat-syaratnya yang terpentingnya. Terus kemudian banyak nggak sih developer Indonesia nih yang bagaimana ngelihat developer Indonesia ini untuk bisa masuk kalau yang dilihat dari Mobo Market? Oke, kalau kita lihat potensi pasarnya sih sebenarnya besar sekali. Cuma mungkin memang mereka belum menemukan channel yang bisa mereka masukin. Contohnya sekarang kita sudah gandeng kurang lebih 300 developer. Nah, dengan jumlah aplikasi lebih dari 1000. Cuma kalau kita lihat dengan jumlah total aplikasi yang ada di Android saat ini, mungkin kita kontribusinya masih sedikit. Tapi itu adalah peluang kita lihatnya. Kita bisa berkembang jauh lebih besar lagi untuk kedepannya sih sebenarnya itu. Kalau Mas Iwan sendiri melihat developer Indonesia dengan developer asing itu seperti apa Mas? Dan juga tadi ya, katanya peluangnya masih cukup besar ya di Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kita
perspektifnya kita melihat dari sisi tematik lokalnya, which is orang melihat aplikasinya kita itu, pasarnya kita itu, yang tahu habitnya orang Indonesia itu seperti apa adalah developer lokal. Jadi yang tahu seleranya orang Indonesia ya orang Indonesia sendiri ya. Orang-orang Indonesia sendiri, betul sekali. Jadi kalau mungkin orang luar mereka lihatnya secara general, tapi kalau developer lokal mereka bisa tahu sampai detail Jakarta trennya seperti apa. Kayak sekarang lagi bulan Ramadan nih. Atau lagi tren hijab begitu ya. Betul sekali. Jadi kita juga ada aplikasi kayak ya hijab dress up dari Mas Fauzi dan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan tema yang ada saat ini. Nah, kalau untuk aplikasi Islami sendiri selalu dibikin setiap tahun atau sesuai tren aja seperti apa, Mas? Nah, kalau untuk jumlah aplikasi Islam sendiri ya kita balikin lagi sih kembali ke teman-teman developer. Jadi kita akan selalu mengusung tematiknya itu sesuai dengan waktunya. Contohnya sekarang bulan Ramadan. Kalau kemarin Jakarta sempat kebanjiran, kita ada pooling tuh data aplikasi untuk melihat Jakarta banjirnya di mana aja sih. Itu juga kembangan developer lokal di Indonesia. Jadi dilihat dari temanya seperti apa yang lagi hit saat ini ya. Nah, kalau Mas Fauzul dengan Mas Rey ini bentuk kerjasamanya dengan Mas Iwan seperti apa? Kalau kami itu mengenal Mobo Market baru dari Desember ya Mas. Jadi waktu itu masih kami termasuk salah satu pemenang top 10 lokal apps mobile market waktu itu. Oh, waktu itu ada kompetisinya juga ada, ya, Mas? Betul, ya. Jadi kita encourage untuk developer lokal untuk, ayo dong submit apps-nya yang bagus untuk kita kembangin ekosistemnya di sini gitu. Jadi terpilih nih Mas Fauzi. Waktu itu kami nge-publishnya games sih Pak. Jadi games kelereng, Tales of Marble gitu. Itu games, alhamdulillah masuk ke top 10 lokal apps dan karena melihat Mobo Market ada kesempatan di Mobo Market, makanya kami lanjut di Mobo Market. Ya jadi saat ini kerjasamanya ya nge-publish aplikasi di Mobo Market sebanyak mungkin lah. Oke, kalau Mas Rey? Kalau kita mungkin kerjasamanya distribusi aplikasi ya. Jadi karena kita juga ingin aplikasi kita makin banyak di-download gitu. Makin banyak di-download, kita juga makin senang. Kita juga bisa dapat potensi revenue yang lebih gede gitu. Seperti itu. Jadi dengan Mobo Market kita nambah jumlah user kita, jumlah downloader kita. Ini berarti aplikasi yang ditawarkan atau yang dimiliki kedua developer ini dibeli putus atau seperti apa, Mas? Oke, jadi kalau untuk aplikasinya mereka adalah mereka karena di toko Mobo Marketnya kita itu semua aplikasi gratis. Jadi mereka mendaftarkan aplikasinya mereka ke kita tanpa ada biaya. Dan mereka itu dapat revenue dari mana? Mereka bisa menggunakan mungkin dari iklan atau dari in-app purchase nantinya. Jadi kita balikin lagi semua itu ke developer. Jadi kita cuma menyediakan platform ini pintu, betul, pasarnya, betul. Makanya namanya market seperti ya. itu. Berarti nanti kalau untuk iklannya sendiri langsung ke Mobo Market atau langsung ke developernya? Nah, karena kita memang masih baru, untuk saat ini kita masih kembalikan lagi ke developer. Tetapi nanti ke depan kita akan menyediakan sebuah platform untuk iklan untuk teman-teman developer. Jadi mereka jauh lebih enak sebenarnya terintegrasi langsung dengan Mobo Market dengan pembagian revenue yang sangat menjanjikan seperti itu. Oke, kita masih akan membahas ya aplikasi Islami dan juga karya-karya dari developer Indonesia. Tetap bersama kami di Ensikla. Di Ensikla, Ensiklopedia dan Klasika masih bersama 3 narasumber kami. Ada Mas Iwan, Mas Fauzul dan juga Mas Rey, para developer Indonesia membuat aplikasi Islami ya Mas ya. Nah, saya mau ke Mas Iwan dulu. Ini kalau para developer ini kan masukin gratis ya. Kemudian mereka bisa kerjasama langsung dengan iklan yang mungkin dia akan dipasangkan di aplikasi Islam mereka. Lalu keuntungan dari Mobo Marketnya sendiri dari mana kalau gitu Mas Iwan? Oke, jadi kita dari Baidu selaku pengembang dari Mobo Market, kita invest di Indonesia itu dalam waktu jangka yang panjang. Jadi untuk saat ini kita tahu kita masih butuh namanya awareness. Jadi kita coba kasih semuanya beruntuk gratis dulu. Nah untuk kedepannya memang kita melihat untuk model bisnisnya adalah kita ada mengembangkan namanya in-app purchase. Jadi nanti ada profit sharing. Begitu juga nanti dengan iklan advertising kita. Tetapi pembagiannya itu akan jauh lebih menjanjikan dibandingkan yang sudah ada saat ini seperti itu. Kalau Mas Iwan sendiri lihat saat ini developer Indonesia seperti apa sih? Banyakkah yang sudah mau untuk terjun dan membuat aplikasi yang menarik untuk masyarakat Indonesia sendiri? Oke, sebenarnya kalau dari mereka banyak sekali developer. Cuma mungkin banyak yang habis bikin aplikasi mereka bingung nih dapat monetize-nya dari mana. Nah dari situ kita datang Mobo Market, kita datang dengan tematik lokal, kita pasar khusus di Indonesia, kita akan bantuin mereka untuk promosi apps-nya. Mungkin selama ini mereka sudah bikin, sudah submit ke toko aplikasi yang sudah ada, tapi tidak pernah di-highlight. Jadi kita selalu kasih tematik-tematik lokal. Contohnya sekarang bulan Ramadan, nanti untuk minggu ini kita ada topik tentang jangan lupa sahur gitu. Jadi mungkin juga nanti jalur mudik ya Mas ya? Betul, nanti jalur mudik, terus pilihan resto-resto untuk Lebaran nanti seperti itu.
Oke, kalau untuk Mas Fauzil dan Mas Rey sendiri harapannya untuk para developer Indonesia ke depannya seperti apa dan juga mungkin aplikasi Islami apa yang mau dikembangkan di masa yang akan datang, Mas Fauzil? Oke. Kalau untuk harapan, ya kami sangat berharap sih seperti yang Mobo Market bilang untuk di fitur lah istilahnya, dipromosikan di market yang ada. Ya. Harapan kedua, ya mungkin seperti ya Ensikla ini kan, ini kan sebuah ajang promosi juga untuk kami. Mungkin ada acara khusus untuk review aplikasi developer lokal misalnya, nggak tahu. Kalau untuk aplikasi Islam yang akan dikembangkan, kami punya aplikasi baru, namanya Muslim Daily, baru launching sekitar seminggu yang lalu. Di situ all in one Muslim apps. Jadi di situ udah ada Al-Qur'annya, ada jadwal sholat, ada arah kiblat, ada doa harian, hadis, arba'in. Tadi yang paling saya suka, saya sempat ngintip handphonenya juga, zikir ya Mas, dan zikir itu sudah dilakukan ada bisa otomatis. Saat sholat aja ya, tapi juga saat bekerja bisa dilakukan. Iya, ya, bisa. Ya? Jadi di situ ada tasbih counter ya. Jadi kita bisa set otomatis, jadi muncul suaranya subhanallah, 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 terus. Terus ada fitur kartu ucapan di situ, di Muslim Daily. Jadi untuk lebaran nanti bisa ngirim kartu ucapan langsung di blast ke media sosial semuanya. Mas Rey? Kalau kita harapannya banyak juga sih, dan plannya juga banyak. Kalau harapan kepada developer, kita pengennya manfaatin ini Mobo Market ini juga buat ajang unjuk gigi gitu ya. Kalau kita lihat sekarang di toko aplikasi itu yang banyak downloadnya justru nggak banyak dari developer Indonesia, tapi banyak dari developer luar gitu. Kita pengennya ya ayolah kita sama-sama kita banyakin konten lokal kita supaya kita jadi raja di negeri sendiri juga gitu. Nah kalau harapan kalau pengen bikin aplikasi banyak juga tahun depan. Sebenarnya kita udah ada sekarang kerja sama salah satu media, kita bikin aplikasi muslim.or.id. Itu di situ isinya apa aja Mas? Itu isinya konten-konten hadis, terus pertanyaan-pertanyaan nanya sama ustadz, terus kalau ini kayak gimana, fikihnya gimana, terus ilmu-ilmunya seperti apa gitu, ilmu-ilmu Islamnya seperti apa. Kita pengennya tahun depan kalau bisa udah bisa live chat gitu sama ustadznya gitu. Tapi ya itu planningnya gitu ya. Mas Rey, Mas Fauzil, terima kasih. Sukses terus untuk aplikasi Islaminya dan juga developer Indonesia khususnya untuk Mobo Market. Mas Iwan, terima kasih sudah bergabung di Ensikla. Dan saudara, menghasilkan karya tidak hanya mampu meningkatkan kemampuan, namun juga efektif untuk menambah penghasilan. Dan karya pemuda-pemudi inilah yang nantinya diharapkan mampu mengharumkan nama bangsa. Melalui perbincangan yang menginspirasi pagi hari ini, semoga bisa menjadi motivasi bagi Anda di rumah untuk terus berkarya. Saya Wara Windrati, pamit undur diri. Sampai jumpa.